Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada saat pertama ini, kami akan memperkenalkan proyek yang berjudul Smart Waste Bin Based on IoT. Proyek ini merupakan pengembangan tempat sampah pintar yang memanfaatkan konsep Internet of Things atau IoT. Sistem ini dirancang untuk membantu proses monitoring kapasitas sampah secara otomatis dan real-time. Dengan adanya sistem ini, petugas kebersihan tidak perlu melakukan pengecekan manual secara berkala. Kemudian proyek ini dikembangkan sebagai bentuk implementasi dari eh, tugas mata kuliah PPTIK yang dipresentasikan oleh tim satu, yaitu kelompok kami atas nama Fidipa Indio Wijono, Zulsri Ningsih, Adam Musofa, dan juga Bayu Dewa Putra. Next. Pada tahap realisasi, kami membangun prototipe Smart Waste Bin berbasis IoT menggunakan simulator perangkat keras dan platform monitoring berbasis cloud. Tujuan utama tahap ini adalah membuktikan bahwa sistem dapat bekerja sesuai rancangan, mulai dari proses pengukuran volume sampah, pengolahan data oleh microcontroller, hingga pengiriman notifikasi secara real-time kepada pengguna. Prototipe ini menggambarkan bagaimana sistem bekerja dalam kondisi nyata sehingga dapat diuji secara akurasi sensor dan respon notifikasinya. Next. Untuk aplikasi yang digunakan adalah IoT hardware simulator dan juga cloud dashboard yaitu Blink.io. Dalam pengembangan ini kita mensimulasikan menggunakan ESP32, sensor ultrasonik, LCD, dan LED. Selain itu kami juga menggunakan eh, sistem IoT yaitu monitoring data secara real-time dan mengirimkan notifikasi secara otomatis kepada pengguna. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk slide selanjutnya, berikut adalah alur kerja sistem smart waste yang kami rancang. Yang pertama, sensor ultrasonik membaca jarak antara tutup tempat sampah dengan permukaan sampah. Data jarak tersebut kemudian dikirim ke SP32 untuk diproses menjadi persentase kepenuhan. Hasil perhitungan ini ditampilkan secara lokal melalui LCD dan LED sebagai indikator visual. Selain itu, data juga dikirimkan ke platform Blink melalui koneksi internet untuk ditampilkan pada dashboard dan mengirimkan notifikasi secara otomatis kepada pengguna. Next. Selanjutnya, penjelasan komponen waktu bersimulasi waktu terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama adalah SP32 yang berfungsi sebagai otak sistem. SP32 bertugas membaca data dan sensor, mengolah data dan mengirim informasi ke cloud. Kemudian terdapat sensor ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi volume sampah tanpa kontak langsung. LCD digunakan untuk menampilkan informasi ukuran secara lokal dan LED sebagai indikator visual ketika tempat sampah dalam kondisi penuh. Selain itu, kami juga menggunakan blackboard untuk memudahkan pengujian rangkaian serta gestor 20 sebagai pengaman agar arus listrik tetap stabil dan tidak merusak komponen. Next, untuk slide selanjutnya sampaikan oleh rekan kami. Untuk selanjutnya yaitu platform yang digunakan. Platform cloud-nya yaitu dia pakai Blink IoT. Untuk IoT musuhnya yaitu satu menerima data dari ESP32-nya, kedua untuk menampilkan dashboard real time-nya, ketiga untuk mengirim notifikasi ke pengguna, dan keempat untuk menyimpan data atau historinya. Blink ini berfungsi sebagai pusat monitoring berbasis cloud yang memungkinkan sistem dipantau dari mana saja melalui internet. Untuk hasil implementasinya seperti berikut. Jika kurang dari 50%, maka statusnya aman atau LED-nya mati. Terus jika 50% antara 50% hingga 79%, maka statusnya hampir penuh dan LED-nya tetap mati. Jika di atas 80% hingga 100%, maka statusnya penuh dan LED akan menyala notifikasi dan dikirim notifikasi warning.
Untuk project untuk melihat project di link berikut untuk aksesnya website http link.io. Sistem berhasil berjalan sesuai skenario yang dirancang dan membuktikan bahwa konsep Smart Waste dapat diimplementasikan secara. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai hasil implementasi dari aplikasinya. Nah, kami menggunakan Walkme untuk implementasi prototipenya. Di sini sesuai dengan item yang dijelaskan tadi untuk fungsi-fungsi masing-masing dari sensor ultrasonic, ESP32, dan juga LCD. Di sini eh, kami juga menggunakan untuk dashboardnya yaitu dari billing console untuk menampilkan status dari tempat sampahnya. Apabila kita simulasikan, di sini saya akan kenalkan terlebih dulu untuk kode programnya. Di sini untuk definisi pertama, ini untuk menampilkan memanggil fungsi daripada Blink console-nya untuk dimasukkan ke dalam sistem Walkme. Sedangkan di sini ada pemanggilan untuk koneksi ISP-nya dari Wi-Fi, Blink Simple, Aware, dan Liquid Crystal. Nah, di sini bisa kita lihat Liquid Crystal itu termasuk daripada library dari Wikwi. Kita pakai dua library di sini, Liquid Crystal dan untuk LCD-nya dan juga Beeling untuk koneksi ke Blink-nya. Nah, kemudian di sini ada ini fungsinya untuk menghubungkan ISP ke jaringan Wi-Fi simulator di Wikwi. Kemudian di bawahnya ini berfungsi sebagai pin untuk mengirim gelombang ultrasoniknya di trigger dan juga echo-nya. Kemudian ini LED red ini indikator tempat sampah penuh di sini LED-nya. Kemudian selanjutnya adalah Pak di sini ada variabel pengukuran. Di sini untuk variabel pengukuran kita pakai untuk duration ini waktu pantulan sensor, sedangkan untuk distance ini hasil jarak berupa sentimeter. Kemudian max height ini tinggi maksimum tempat sampah. Di sini untuk tinggi maksimum berkisar sentimeter, tapi untuk mempermudah prototipe kita pengujian awal kita pakai 100 untuk menyesuaikan dengan persentasenya. Kemudian di sini ada inisialisasi LCD-nya. Bisa kita lihat di sini LCD alamat untuk LCD-nya dan juga ukuran kolom 16 dan 2. Di sini juga ada timer untuk bailing timernya, sedangkan untuk selanjutnya ialah data untuk fungsi utama pembacaan sensor. Di sini kita lihat fungsi inti sistemnya untuk pengiriman gelombang ultrasoniknya. Setelah itu, eh, setelah mengirim sinyal dari sensor HC, kita ada setting di sini bisa kita lihat untuk tadi untuk persentasenya, persentase dikurang 50, 80 untuk indikasi low ataupun status aman dan juga hampir penuhnya. Dan juga di status penuhnya itu apabila lebih dari 80%. Nah, kemudian untuk di sini ada untuk serialnya menentukan status dari tempat sampahnya untuk persentase dan juga di sini ada clear untuk mengatur persentase dan status sampah. Kemudian di sini ada kirim ke billing. Nah, di sini fungsinya ada untuk gauge persennya dan juga untuk statusnya. Dan di sini kita masuk ke fungsi setup. Di sini memulai komunikasi dari serial numbernya, dari output dan input penerimanya, kemudian menentukan mode pin di sini. Nah, setelah itu di sini untuk menyalakan LCD, fungsi untuk menyalakan LCD. Kemudian di sini fungsinya ialah menghubungkan ESP32 ini ke WiFi atau billing. Selanjutnya ini untuk menjalankan data setting interval di billingnya send datanya 3 detik di sini. Nah, terakhir itu looping. Fungsi looping di sini tentunya menjaga koneksi IoT tetap aktif dan juga ada timer di sini untuk memastikan pembacaan sensor berjalan berkala. Nah, apabila kita tes untuk sistemnya, kita tes di Wikwi. Nah, di sini eh, di sini akan terhubung ke billing. Nah, setelah terhubung,
bisa kita atur untuk pembacaannya. Misalkan tadi di menghitung space-nya, space ukurannya 10 cm. Nah, berarti masih 90%. Ini penuh, sudah penuh. Kalau kita setting lagi di atas 50, di 61, dia sensornya akan membaca hampir aman. Nah, sedangkan kalau kita kalau di 78% dia akan membaca hampir penuh. Nah, misalkan kita bikin penuh di sini, dia akan terkirim datanya ke billing. Nah, billingnya statusnya online. Nah, misalkan penuh di 98 akan terbaca di billing penuhnya. Dan juga karena ini ada sistem alarmnya, jadi dia akan mengirim alarm bahwa sampah penuh. Di sini ada alarmnya untuk misalkan sampah melebihi dari ambang batas 80%. Nah, untuk menentukan kita terhubung ke billingnya, kita bisa menyeting ke aman, standar aman, maka dia akan berubah di LCD bak sampahnya dan di billingnya akan kembali terbaca persennya aman, seperti itu. Nah, karena dari pengujian kita sudah terbukti berhasil untuk sensornya, untuk kondisi sampahnya di koneksi datanya antara Walkwi dan juga billing konsol, maka pengujian dari dari prototipe kita bisa dikatakan sesuai dengan hasil implementasi yang telah kita jabarkan di sini. Kemudian bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa prototipe Smart Waste Bin menunjukkan bahwa integrasi sensor, microcontroller, dan cloud monitoring dapat menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, responsif, dan berbasis data. Sistem ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut ke implementasi skala nyata sebagai bagian dari konsep Smart City. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.